Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pertemuan yang keempat dalam mata kuliah Fikih Munakahat. Alhamdulillah, bagaimana kabar saudara-saudara semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan mudah diberi pemahaman dalam menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, pada materi sebelumnya saya telah membahas masalah definisi dan sumber serta tujuan kita pembelajaran dari Fikih Munakahat serta apa saja ruang lingkup dari Fikih Munakahat tersebut. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas kedudukan pernikahan dalam Islam, rukun nikah, kemudian syarat-syarat sah nikah, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas masalah hak dan kewajiban suami istri. Baik teman-teman semua, jadi di dalam pembelajaran ini Fikih Munakahat itu kita kenal dengan materi hukum perkawinan di dalam Islam. Jadi setelah seorang calon suami dan calon istri ini sudah menikah, setelah akad dan ijab kabul, maka berubahlah menjadi status suami istri dan melekat padanya hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Jadi seorang suami wajib memberikan nafkah kepada seorang istri, ya, baik itu pangan, sandang, dan papan. Kemudian seorang suami juga harus memberikan perlindungan, bimbingan agama, kasih sayang, dan perhatian kepada seorang istri. Dan sebaliknya, seorang istri berkewajiban juga taat dalam kebaikan kepada seorang suami, menjaga kehormatan dirinya dan harta suami. Nah, apabila mereka sudah bersama, maka saling mencintailah, menghargai, menjaga rahasia di dalam hubungan keluarga, dan bermusyawarah dalam setiap segala urusan yang terjadi. Nah, dan kesetaraan sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 28 bahwa seorang istri mempunyai keseimbangan dengan kewajibannya. Nah, itu bisa kita baca dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, kemudian di dalam pernikahan, perkawinan itu tidak mesti ada lancar saja, awet-awet saja. Tetapi di dalam pernikahan pun ada yang terjadi pembubaran dalam pernikahan. Dan pembubaran pernikahan ini yang dikenal dengan perceraian. Nah, apabila seorang suami dan istri sudah bercerai, maka itu yang akan kita bahas, ya. Nah, yang pertama itu dikenal dengan talak. Talak ini ialah inisiatif perceraian dari suami. Bisa berupa talak raj'i, bisa rujuk itu, atau talak ba'in, tidak bisa rujuk tanpa akad baru. Nah, bagaimana talak yang bisa rujuk? Talak yang bisa rujuk ini apabila seorang suami istri di dalam hubungannya berumah tangga terjadi cekcok pertengkaran sehingga seorang suami tidak bisa untuk menahan omongan ucapannya, akan aku jatuh talak satu. Nah, maka jatuh talak satu itu dikenal dengan talak raj'i.
Ya, aku talak kau. Atau dalam bahasa kias atau dalam bahasa samar. Nah, bahasa yang contohnya seperti kalau gitu aku pulangkan kau ke rumah orang tuamu. Nah, itu sudah jatuh talak, ya. Jadi jangan sampai suami mengucapkan kalimat seperti itu. Andai pun terjadi jatuh talak satu, apakah bisa masih rujuk? Masih bisa sebelum masa iddah. Tetapi kalau sudah masa iddah, maka prosesnya ialah nikah ulang, ya, nikah ulang. Nah, kemudian talak bain itu tidak bisa rujuk tanpa akad baru. Jadi seorang suami mengucapkan aku talak kau. Nah, aku talak engkau. Baliklah ke rumah orang tua, pulang kau ke rumah orang tuamu, ya. Atau aku tidak sudi melihat kamu lagi. Nah, pokoknya aku talak kamu 3. Maka jatuh talak. Dan itu tidak bisa rujuk kembali, ya. Karena sudah jatuh talak yang ketiga tanpa bisa rujuk lagi. Nah, apakah masih bisa rujuk? Masih, kalau bisa. Gimana caranya? Seorang istri harus menikah dengan seorang suami yang baru, bukan suami yang lama. Nah, jadi seorang istri harus menikah dengan suami baru tanpa ada unsur paksaan. Nah, tanpa ada unsur bayaran. Jadi harus menikah lebih dulu. Nah, andai pun terjadi dalam perjalanan rumah tangganya mereka bercerai atau seorang suami meninggal dunia, nah baru seorang suami lama bisa untuk menikahnya kembali. Nah, itu aturan talak. Kemudian khulu. Nah, khulu di sini perceraian atas permintaan seorang istri dengan memberikan kompensasi kepada suami dan seringkali mengembalikan mahar. Jadi khulu ini istri menggugat atau meminta cerai. Mas, aku minta cerai dari engkau. Ceraikan aku. Nah, itulah yang dikenal dengan hulu. Istri yang mengajukan. Ya. Kalau sudah istri yang mengajukan, ya sudah. Mau gimana lagi? Artinya istri sudah tidak mau lagi bersama dengan kita seorang suami. Jadi mau gimana ya kita tidak bisa memaksakan. Ya, daripada dipaksakan nanti berakibat fatal, berakibat ya sakit hati dan lain sebagainya. Nah, lebih baik kita ikuti kemauan seorang istri itu. Andai bisa masih dipertahankan, ya silakan. Tetapi bahasa hulu itu atas permintaan istri. Kemudian, yang ketiga ialah fasah. Fasah ini pembatalan pernikahan oleh hakim atau pengadilan agama karena adanya cacat atau alasan syar'i tertentu. Contohnya gimana? Contohnya, ketika sudah menikah, ternyata maaf ada kelainan, ada memiliki riwayat penyakit, kemudian ada cacat fisik dan lain sebagainya, sehingga mengharuskan seorang suami itu tadi tidak senang karena dia tidak tahu atau dijodohkan, maka dia berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menggugat seorang istrinya agar bisa bercerai. Itu yang dikenal dengan fasakh. Nah, atau gara-gara murtad bisa juga, ya. Setelah menikah dia kembali lagi kepada agamanya. Nah, itu bisa dibatalkan oleh hakim pernikahannya. Nah, itu yang dikenal dengan fasakh. Nah, kemudian yang keempat ialah li'an. Li'an ini sumpah laknat dari seorang suami dan istri terkait tuduhan zina tanpa cukup bukti. Contohnya ialah seorang suami karena dia tidak senang lagi mungkin ya, dia seolah-olah mengatakan bahwa istrinya ini berzina, istrinya sudah selingkuh dan anak yang dikandung itu bukan anak saya. Maka saya bersumpah bahwa itu bukan anak saya dan istri saya selingkuh. Itu yang dikatakan dengan li'an. Sementara istrinya
mengatakan mengambil sumpah juga menolak tuduhan daripada seorang istri, ya. Jadi dia bersumpah juga bahwa dia tidak berzina, bahwa anak yang dikandungannya itu ya anak suaminya, ya. Nah, jadi apabila seorang suami sudah bersumpah kepada 4 kali, ya, maka dia bersumpah lagi yang kelima, maka yang kelima itulah yang dikatakan laknat Allah itu bakal turun kepada seorang suami itu karena menuduh istrinya berzina tanpa alasan yang kuat, tanpa cukup bukti. Nah, jadi menuduh istrinya berzina atau anak yang dikandungannya bukan hasil daripada hubungan mereka. Nah, itu yang dikatakan dengan li'an. Nah, itulah di dalam pembubaran pernikahan atau perceraian yang dikenal dengan talak, khulu, fasa, dan li'an. Dan ini juga ada yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oke, sampai di sini mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk materi selanjutnya, masa iddah, hikmah dan aturan. Jadi pada pertemuan ini masa iddah, hikmah dan aturan akan kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Kalau emang tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan manfaatnya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan bagi yang sudah menikah, mohon pertahankan hubungan rumah tangganya, jalin cinta dan kasih sayangnya. Nah, jangan sampai ada pertengkaran-pertengkaran yang terjadi di dalam hubungan rumah tangga yang berakibat bisa menjadi perceraian. Jangan sampai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.